bertanya dengan unit lain, mungkin SMK ya, lagi sudah diterapkan peraturan belum ya, Bapak Ibu yang SMK? Soal sosial itu sudah. Nah, itu nanti hari ini biar tidak kaget nih peserta didiknya, jadi bikin peraturan. Setelah peraturan kan jadi komitmen. Setelah komitmen jadi keyakinan, meyakini bahwa oh ini benar-benar baik untuk kita peraturan ini, gitu ya. Jadi setelah menjadi keyakinan, menjadi lingkungan yang positif, akhirnya menjadi budaya yang positif. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir di awal seperti tidak mungkin, gitu ya. Karena memang itu berproses dari peraturan menjadi meyakini semuanya, menjadi sebuah lingkungan yang positif. Dan nanti mohon bantuannya ya Bu In atau Bu ini ya, mau video saya. Oh Bu ini ya. Nah ini tentang 3 sisi restitusi. Pernah dengar belum Bapak Ibu? Nah 3 sisi restitusi ini adalah bagaimana kita menangani kasus siswa. Nah ini perlu untuk kita semuanya sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik di kelas. Apalagi BK ini Bu Azizah, kan Bu Azizah baru ya. Nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Agustin. Dan ketika kita menangani siswa, sebenarnya tanpa sadar kita itu sudah kayak mengintimidasi dari peserta didik tersebut, dari siswa itu tersebut, gitu ya. Kayak misalkan ketika kita mau mencari siapa yang mukul nih, kasus saja seperti kemarin nih. Pas ketika upacara ada siapa kasusnya Given ya, Rafli memukul Miftah yang mukul Rafli, kebalik ya, karena Fikri, karena Fikri ini ngata-ngatain si Sebenarnya misahin ya. Oh gimana Pak? Mau misahin. Mau misahin si Fikri. Karena Sebenarnya yang katanya tuh beritanya itu yang ada yang ngatain, kok kakak kelas kayak gitu sih, kayak gitu tuh gimana gitu? Bukan lagi upacara. Lagi upacara. Anak waktu itu Dorong-dorongan. Jadi dorong sana, Dorong sana, dorong sini. Terus kemudian Bu, Fikrinya nggak senang. Fikrinya nggak senang didorong-dorong. Iya didorong kenapa? Nah Fikrinya itu langsung kena didorong, itu kan yang di depan dorong juga. Akhirnya si Mifta itu maju pegang Fikrinya, jatuh untuk memisahkan, tahunya refleks terpukul. Oh tanpa Fikri itu ngomong apa-apa ya Bu ya? Ya. Oke, jadi refleks mukul Fikri, padahal Fikri sebenarnya nggak sama apa-apa istilahnya ya, Dia logikanya ya. memisahkan. Oh oke. Jadi kan ini ada kasus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah kalau misalkan kita menggunakan kata-kata kamu sok jagoan, mukul-mukul, itu sudah kalimat yang apa namanya? Kayak mengintimidasi, menyakiti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini 3 sisi restitusi ini adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Nanti 1 botol 2.000 ya Mas Sultan itunya, dendanya. Tuang sini Bu. Oke bagus Pak Simon. Nah Bapak Ibu yang pertama adalah coba ini ada bentuk segitiga nih, 3 sisi restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika kita menemukan sebuah kasus, maka bagaimana untuk menstabilkan identitas itu tanpa menghakimi satu sama yang lain gitu. Kamu begini, memberikan kredit kredibilitas tertentu gitu. Misalkan kayak memberi kayak brand tertentu gitu loh ke siswa gitu ya. Nah, jadi bisa menggunakan, kalau kita ingin menjadi reflektif gitu ya, maka kita harus meyakinkan si anak itu dengan cara menggunakan kalimat-kalimat. Misalkan contohnya ya kan, di sini adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Naluri, maksudnya manusiawi juga. Nah, berarti kan dari situ kan dia akan membuka ya kan. Oh, dia akan secara tidak langsung di bawah alam sadar bahwa dia nanti akan mengakuinya. Karena di situ sudah dibuka. Nggak apa-apa kamu. Wajar kalau kalian berbuat salah. Karena kamu manusia nggak ada yang sempurna. Misalkan gitu ya.
Terus kemudian itu saya belum Bu ini ya. Nah, kemudian jadi ada kalimat-kalimat bahwa itu menggiring anak-anak itu bahwa itu harus identitas dia, maksud itu dia tidak mengklaim dirinya yang jahat, yang jelek, yang apa itu enggak. Tapi untuk menggiring anak-anak itu kayak menyadari gitu ya untuk kesalahannya itu. Bahwa kita juga bukan manusia yang sempurna ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga akan mengiring misalkan gini, kita bisa kok menyelesaikan seperti ini gitu ya. Jadi itu arahnya itu arah ke solusi, bukan arah persoalan-persoalan gitu ya. Dan misalkan gitu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu bahkan anak-anak malah akan lebih akan merespon dengan baik. Misalnya kayak Pak Tri nih, Bapak juga pernah loh nak seperti kamu itu gitu. Jadi kan anak juga akan kayak mendapat teman kan, akan iya Pak, mancing ya Bu ya, akan membuka juga nih. Iya Pak, soalnya kesel kan Pak, gini-gini kan itu akan nanti akan menjadi sebuah solusi untuk kita ya untuk kedepannya gitu. Nah, terus kayak misalkan nih, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kan jadi kayak merefleksi dirinya sendiri nih. Kamu kalau berbuat seperti itu kira-kira kayak gitu. Ya. Terus kemudian itu tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dia mengakui nih salah. Tapi mengakui kesalahan itu tidak mengakui yang dia itu terpaksa mengakuin. Gitu. Karena dibentak-bentak, karena diintimidasi, karena ya kita sebagai manusia biasa juga spontanitas gitu ya, telepon polisi loh ya, kayak gitu ya. Nanti kamu bisa keluar dari sekolah ini ya, saya keluarkan dari sekolah ini, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan adalah salah satu yang kata-kata untuk ancaman gitu ya. Jadi ini lebih baik memvalidasi tindakan yang salah. Validnya seperti apa nih? Nah, kalimat-kalimat yang di situ kalimat lebih baik ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa yang menghakimi, mengancam gitu ya. Misalkan kayak gini. Dicontoh di sini ya, Bapak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi loh daripada ini ya. Kan itu kan kayak dapat support gitu kan. Kamu bisa loh yang itu gitu. Iya sih Pak, tapi saya bisa mengendalikan diri. Ada arahan kayak gitu kan. Nah, tapi kan berarti kan ada bahasa lebih baik gitu. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kita tanya, pasti kan semua orang setiap melakukan pasti ada alasan. Kayak Miftah tadi kenapa? Kayak Fikri tadi kenapa? Oh, saya tadi gini itu ya Bu ya. Istilahnya kan tadi ingin apa Bu? Memisah, ini ya gitu. Terus Miftahnya itu refleks gitu ya. Nah, tapi refleks berapa kali tuh ngumpul? Satu kali gitu ya. Tapi karena tangannya besar 3. Iya, karena kan guru silat Trasakti ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau silat itu kan pukulannya begini, jadi kena ininya kan. Iya, tiga. Nah, kalau ini dia tidak akan patah tuh tangan dia, tapi ini dia bisa patah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Jadi ini mengiring anak, oh iya salah ya. Coba menurut kamu maunya yang seperti apa nak? Kan kita giring nih ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau kita praktekkan yang seperti itu tuh kita damai, anak-anak juga damai. Walaupun saya sendiri ini juga salah satu tipe yang langsung spontan gitu ya, gitu. Ya tapi kita sambil belajar sama-sama refleksi diri. Nah contoh-contoh di situ ya, kamu pasti punya alasan. Kita tanya alasan. Pasti semua orang melakukan kesalahan pasti punya alasan, gitu ya. Nah kayak misalkan belum ngumpulin soal, kenapa? Karena anak saya rewel, ini pasti punya alasan, nggak langsung. Pasti semuanya ada alasannya. Kenapa datangnya terlambat pasang? Ya saya mules Bu, misalkan. Kan pasti ada alasannya ya Pak. Saya nggak bukannya sengaja. Oh saya mau datang jam 10 deh. Males saya ketemu misalnya kan nggak mungkin ya Pak ya. Jadi pasti kan ada alasannya gitu. Oke, terus kemudian ada kata-kata gini. Baik, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah berarti kan di situ dikuatkan. Nah, dengan bahasa kamu patut bangga pada diri kamu sendiri. Jadi tadi diambil celah-celahnya gitu, terus kemudian di situ dibanggakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang buat kamu. Nah, tapi itu maksudnya
apa yang kamu lakukan itu salah gitu ya. Walaupun kamu membentengi diri kamu sendiri. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu bisa langkah ketiganya adalah sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu adalah menghubungkan dari persoalan tadi itu jadi sebuah keyakinan. Kayak contohnya misalkan, oke, apa yang kita percaya? Oke, berarti tadi kejadian tadi gimana nih? Iya Bu, saya salahnya gitu kan, Miftah. Saya akan terima nih kalau misalkan kemarin itu Fikri itu sempat mau itu ya Bu ya, visum kan diperbolehkan. Kalau hasilnya misalkan jelek gitu ya, misalkan ada apa-apa nih benjolan yang bagaimana nih, ya berarti harus ada konsekuensinya. Itu harus belajar. Oh, ketika melakukan perbuatan ini berarti konsekuensinya apa? Jadi ada pembentukan karakter di situ. Dan itu misalkan kalau berteman itu yang seperti apa nih? Dan kita tawarkan maunya seperti apa kalian? Itu menjadi sebuah kesepakatan dan akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah ini tadi materi yang saya dapat dari imbas untuk guru penggerak yang harus saya sosialisasikan ke teman-teman karena ini amanah gitu ya. Dan nanti materinya akan di-share di grup dan silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan gitu ya. Semoga kita kedepannya menjadi orang-orang yang bijak ya Bapak Ibu. Walaupun saya sendiri saya nggak bijak juga gitu, saya manusia biasa yang sudah punya salah punya dosa gitu ya. Jadi bukan berarti saya sempurna nih, saya ngomong adalah ngomong doang gitu ya. Kalau ngomong pinter, ngelakuin nggak bisa. Tapi kita tuh sama-sama ketika kita punya ilmu ya udah kita sharing, tapi kita berubah bersama-sama gitu ya. Terima kasih, mungkin gitu aja dari saya. Nanti disambung materi yang inti oleh Bu Iit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi.
buang sampah tidak ada tempatnya. Nyamuk, terus bau, kotor, bikin apa? Penyakit, nanti bisa muncul apa? Kecoa, ya kan? Oh, bisa bayangkan kelas ada kecoanya, beli nggak? Terus masuk ke kolam-kolam kamu ada makanannya, makan, berarti kecoanya ada bakterinya masuk ke dalam tubuh. Berarti kamu bisa sakit, gitu ya? Oke, berarti apa yang kalian lakukan buang sampah itu tadi? Apa? Salah. Berarti kita harus mencari solusi kita. Atau mencari orangnya yang buang sampah? Mencari orangnya atau mencari solusinya? Solusi. Pasti yang merasa buang sampah dari depan ini ya. Ada yang mau ngakuin? Emang ada yang mau ngakuin? Saya yang buang sampah itu. Ada yang ngakuin? Ada yang ngakuin nggak? Nggak. Sekarang kita cari bukan orangnya ya. Tapi solusi. Apa solusinya? Yang pertama. Sekarang gini, mencari solusinya dengan apa? Kalian mau membuat kelas ini menjadi kelas apa? Dan kerja. Kelas apa? Kelas apa? Susi. Terus ada ini nggak? Apa namanya? Marker. Kayak gaya marker. Apa tadi yang pertama, Nak? Kalian mau buat kelas ini menjadi kelas apa yang apa? Bersih. Oke, setuju nggak? Bersihnya itu seperti apa? Tidak ada sampah. Terus yang kedua? Rapi. Terus? Wangi. Karena nggak ada sisa makanan ya. Terus apa lagi? Sejuk, ada angin sepoi-sepoi ya. Tidak harus AC. Masa kurang tuh? Nah, kipas, ini kipas juga. Kurang panas tuh. Terus apa lagi, Nak? Sama kan nyaman. Ini harus bersihan ya. Ada lagi? Cukup? Jadi kalau kita tempatnya bersih kan enak kan? Nyaman kan? Bisa duduk di bawah kan? Bisa layar-layar di lantai juga kan? Nah, bisa berfoto di bawah juga kan? Bisa. Nah, yakin? Bisa melakukan ya? Makanya kalian membuat komitmen. Yang kemarin itu komitmennya apa sih kalian? Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Satu. Yang kedua, tidak membawa makanan dan minuman dalam kelas jika tidak ditaruh di tempat makan dan minum. Nah, kalau kalian ingin beli minuman es Bu di kantin, kalian bawa apa? Tumbler. Esnya dituang ke dalam, bawa ke atas, ya. Tapi kalau kalian apa namanya bawa dan habisi di sana, kalau bawa tidak membawa tumbler, oke? Ada perubahan nggak? Kelas kamu ada sampah nggak ini? Jadi bersih kan? Jadi yakin kan? Kalau bersih itu adalah bersih itu adalah bagian dari iman. Berarti komitmennya apa? Jika melanggar apa namanya? Ada apa ditanya? Ya Yusuf ya. Ya. Oke, jadi bisa meyakini kelas ini bisa bersih? Kalian bisa hidup sehat? Tubuh kamu sehat atau
masih ngelihat ini ya, misalkan kalian kalau melaksanakan di lapangan tuh kendalanya apa nih gitu kan, kalian tulis ya nak ya. Coba kita rumuskan kendala yang sebenarnya kalian sudah laporan ke PPD ya waktu itu ya, coba dari salsa ini. Kalau saya waktu itu waktu hari Rabu saya lihat tumpukan sampah di kelas 11 PSA. Nah, kalau saya tahu kronologinya tuh karena tuh mereka kan habis weekend. Nah, habis weekend karena di atas nggak ada tempat sampah, dia tuh mereka kumpulin dulu di satu Rujukan. tempat. Iya. Nah, kan memang nggak ada sampah kan, jadi kan nggak perlu ada tempat sampah. Berarti kalau masih ada plastik, berarti ada lalainya nih, berarti masih ada yang bawa ke atas gitu kan. Nah terus kalian kan juga bertugas keliling nih waktu itu, tapi sebelumnya kalian melihat nggak ada yang ke atas bawa sampah yang lolos? Oh, kenapa nggak didenda? Karena banyak yang ngumpetin, terus ada juga yang kayak mau dari rumah juga ya, dia itu nggak mau diatur gitu, jadi dia kayak nggak usah ngatur-ngatur gua gitu, dia bilangnya dia. Jadi ya udah kita kayak takut ya bu, ya udah kita kalau kita kepanjangan masalahnya ntar nggak ada lagi banyak masalahnya. Jadi kita kayak ya udah bu, nanti kita keliling baru kita kembali. Oh gitu, itu kalian nemuinnya di jam istirahat? Iya, jam istirahat. Terus pas masuk kan kita udah kumpul buat keliling, bawa minuman di atas, jadi kita beli. Tapi dia mau buat minuman. Oke. Tadi yang kalian nemuin nggak usah ngatur-ngatur nih. Iya. Gitu, itu posisi di mana nih anak? Ada di kantin. Oh di kantin. Jadi kalian jaga di kantin. Terus dia mau keluar. Terus kalian tahan nih, nggak boleh bawa kak ke atas gitu kan? Terus ngototnya dengan nada Yang tinggi. marah gitu ya. Nah, dia tuh bilang kalau misalkan dari unit SMK-nya itu belum menginfokan kalau misalkan ada program kayak gitu, jadi itu dia belum tahu infonya. Oh itu yang SMK. Iya. Nah kalau yang SMA yang tadi Ada juga beberapa orang, tapi kita kayak kan dia latihan. Jadi sesuai diatur, ya udah kita biarin aja. oh emang itunya nyautinnya di mana? Kan ada juga yang ngikutin tuh, terus saya dapat kan nggak boleh dibawa di kelas. Tapi nggak apa-apa, kan cuma makan bentar doang, ada tempat sampah. Ya udah kata saya, dia kayak saya yang tinggi, jadi kalau saya udah biarin aja. Tetap ada masalahnya. Oh itu kelas berapa? Kelas IPS apa nggak salah. Oh gitu, kelas PSN. Tapi hafal kalian nak? Wajahnya kayak apa? Iya. Oh, Saya mau foto ini dia mau terus dia juga ngotot mau pindah. oh apa ini? Yang kalian foto itu bukan? Dia nggak di Oh nggak mau difoto. Oh, Iya, jadi kalau mau foto mukanya kayak nggak mau di, terus saya tarik kan, sini bentar doang, nggak usah gitu, nggak mau. oh gitu. Kelas 11 IPSA ya. Wajahnya hafal. Oke. Ya, coba. Wajahnya kayak apa? Pernah nggak motor? Nggak pernah, dia nggak mau difoto. Gitu. Tinggi atau gimana? Tinggi ya. Itu lagi pada patroli lihat orang bawa sampah. Terus tadi saya lihat dari BC Aldi bawa styrofoam sama gelas minum itu ke atas, dan saya telepon terus kata dia langsung lari. Langsung lari. Iya, Padahal itu ketuanya ya. iya. Saya heran sama dia, terus saya banyak tanya sama dia, tapi dia nggak tahu apa-apa. Tanya, gue mau bawa gitu. Oh gitu, oke. Terus ada lagi nggak nak? Jadi ini ke Aldi sama Kak Seleb 11 PSA ya. Terus ada lagi nggak nak? Mungkin yang kayak nemuin
sampai di kolom. Padahal itu kayak kolom dia, tapi dia nggak ngakuin, kayak bilang kayak bukan punya saya, itu punya orang. Padahal kan itu kan di kelas kan ada satgasnya juga kan, satgas di kelas kan. Nah, jadi kan ada aturannya juga di kelas. Misalkan nih kalau melanggar dia harus denda, kalau melanggar harus bersih-bersih, itu kan ada kesepakatan bersama nih. Tapi masih ada pelanggaran seperti itu ya. Itu nanti kalian catat ya nak, ini kelas ini bersih, nol, tanpa pelanggaran. Jadi setiap hari itu kerekod. Nah, nanti setiap minggu kalian laporan per hari Jumat tanpa Memani suruh ya. Jadi setiap minggu itu ke Memani, Mem ini loh laporannya setiap minggu. Jadi nanti kita punya grafik nih, oh ini tuh kelas ini tuh naik terus nih kebersihannya, ini turun nih. Ada kendalanya apa nih, kita cari-cari nanti. Nah, soalnya ini tadi Memani kan melihat dari sini ya, dari jauh ya. Nah, itu ada yang bawa styrofoam 2 dan lolos aja naik ke atas. Nah, berarti kan kendor nih, takut kendor lagi nih. Gitu ya. Jadi jangan sampai kendor, apalagi biasa kan kalian udah libur ya. Nah, nanti kalau SMA libur nanti kembali lagi. Nah, kalau untuk catatannya itu Miss, itu kita bikin sendiri atau nanti ada dari sekolah? Oh, catatannya? Iya, Oh, kalian mau diformatin bagaimana nanti biar diketik? Boleh sih di format aja, jadi itu biar tinggal enak Oh, aja. boleh. Nah, nanti kalian bikin formatnya biar diketik konsultan ya. Gitu ya. Atau enggak sekretarisnya yang ngetik ke sini, biar laki yang ngetik lab gitu ya. Gitu. Coba mungkin stop dulu ya. Saya mau nelfon nanya yang mana ini fotonya. Ada dua nak, fotonya ada dua. Sama ini. Iya, nggak masukin Bu. Yang hari Nggak ini. masuk dia. Nggak masuk dia. Kata kalau nggak masuk. Iya, karena saya waktu itu ngeliat dia nggak masuk. Dia jarang masuk. Oh, jarang masuk. Iya. Masih Danu ya? Iya, deh kayaknya itu dia. Danu. Oh, kok tahu kalau itu Danu? Soalnya waktu itu Nyebut gitu. pernah dengar namanya. Halo, misalnya Aldi bisa ke ruangan misalnya ya sekarang ya. Iya sekarang ya nak. Oke. Sama Acep Danu ya. Ada Danu kelas 11 PSA ya. Danu. Oh ya. Oke ya. Ya, Assalamualaikum. Nanti di sini ya. Foto ya kak, nggak mau difoto ya. Jadi foto itu tanpa sepengetahuannya. Yang gitu untuk apa? Bukan untuk apa ya, tapi untuk bukti ini loh yang ini kita cari orangnya kan. Oh jadi ini Aldi ke Aldi ketemu. Iya. Dan saya nanya-nanya ke dia, katanya dia mau dapet info apapun. Nanya apa itu? Misalnya Satgas gimana kak, mau jalan lagi apa gimana? Dia kayak nggak tahu. Dan kita tadi kan nggak ada yang jaga, SMP jaganya di operasi,
divisi sama di tangga, dan kantinnya tuh nggak ada yang jaga sama sekali. Dan saya nanya ke dia, ternyata dia nggak tahu. Oh jadi SMA tadi nggak jaga? Jadi Coba ya, rencana ya kan, udah tahu kan ketua itu tanggung jawabnya seperti apa, yaitu sebagai manajerial kan, manage anak buahnya nih. Terus tujuannya udah tahu kan tentang satgas sampah itu, intinya dia tidak ada sampah di atas tapi dipilah dari bawah. Nah terus Aldi tadi bawa sampah ke atas. Tadi bukan saya sih, Nah? bukan saya. Jadi tuh teman saya kan kayak beli ayam kan di bawah. Katanya sebenarnya ini begini nggak boleh nih plastik. Beli ayamnya pakai apa? Dari sana nih plastik, sana terus katanya ini nggak boleh nih plastik gitu. Terus udah bawa naik dulu kan ada kayak tempat makan gitu kan. Jadi kalau dibawa naik takutnya gimana gitu, soalnya saya juga kan ketua kan nih, makanya tuh di situ sebenarnya sih pas nyampe lantai 2 tuh saya bila-bila terus kayak saya buang di situ sih, tempat koperasi situ tuh kan ada kotak-kotak gitu. Jadi ya sisanya tuh kayak pempek sama ayam itu makanya pas udah di kelas dipindah ke tempat gitu. Nah berarti itu kesepakatannya gimana Aldi? Itu sebenarnya kan berarti kan melanggar kan, otomatis kan. Berarti sebenarnya Aldi itu mau seperti apa nih? Coba menurut Aldi itu seperti apa nih maunya? Kalau yang saya sendiri bisa ngeliat ya, kalau kita tuh jaga-jaga di kantin tuh masih banyak yang bandel-bandel gitu Miss. Kalau mereka Ini kasusnya Aldi sendiri saya nih. sendiri. Iya. Ya kalau saya sendiri ya, kalau misalnya saya kayak tadi tuh kan melanggar ya, sekarang kan udah kayak mulai kena denda gitu kan Miss. Saya sih nggak apa-apa denda, karena mungkin di situ juga saya saran membiarkan mereka, tapi kita kan nggak nyampe bawa ke kelas banget nih, sampai di lantai 2 tuh kita pindahin buang ke situ. Nah tapi kan intinya keluar dari zona kantin kan. Nah sedangkan Aldi itu maunya itu seperti apa nih kelas itu? Kelas sekolahan ini maunya seperti apa nih? Menurut Aldi sendiri? Peraturan Miss. Enggak. Aldi itu kan mempunyai keinginan nih sekolah ini kan bersih. Nah menurut persepsi Aldi sendiri tuh maunya seperti apa sekolahan ini? Kita kalau bisa kayak kita nih kayak di kantin-kantin gitu tuh kan ada beberapa kantin kan situ kan disediain kayak tempat makan gitu kan, taparan itu kayak bisa sih lah gitu. Saya pernah bilang ke kayak tukang barawar gitu nih, Bu apa ini kita kagak disediain kayak tempat gitu aja gitu. Kayak maksudnya tuh kalau semua kantin ada tempat-tempatnya gitu kan, jadi mereka juga kayak yang suka-suka pakai plastik kan dapat dari situ Miss. Nah misalnya mereka dapat dari kotak kantin itu kan bisa aja kayak mereka bawa pulang lagi dicuci. Sekarang kan kayak wastafel di atas kan udah beberapa ada yang udah nyala, bisa dicuci kembali kan. Kayak waktu duluan kan mintanya kan dari bisa cuci yang kotor-kotornya buat istirahat buat gitu sih Miss. Saran saya tuh setiap di tempat-tempat itu ada menjualnya tuh sama kayak kotaknya itu. Maksudnya nih ini kan ada peraturan nih ya kan, nggak boleh membawa Plastik. sampah Sampah, ke atas ya, nggak boleh bawa makanan dan minuman kecuali bawa tempat makan dan minum sendiri nih dari kantin. Nah Aldi itu sendiri tuh setuju nggak? Setuju sih Miss. Setuju Iya. karena kan ke sekolah ini kan kita kan kayak ingin ini kan lingkungannya bersih bebas sampah apalagi plastik nah gitu. setuju kan berarti? Setuju. Pengen seperti itu kelasnya ya kan. Dan ya apa yang dilakukan Aldi itu kan ibaratnya wajar ya maksudnya sebagai manusia kan, emang ada manusia sempurna? Nggak ada kan ya. Jadi intinya kita memaklumi apa yang dilakukan Aldi ya sebagai makhluk Allah, sebagai manusia ya kan. Nah tapi ya kan Aldi sendiri kan tahu kan lalu bahwa itu melanggar aturan, bahwa aturan itu baik nggak sih untuk Aldi itu? Enggak terlalu, kalau saya melanggar ya nggak baik buat saya Iya juga. maksudnya aturan itu baik atau enggak? Baik. Baik, karena tadi kan pengen kalian sekolahnya bersih kan? Setuju nggak sih sekolah ini jadi sekolah adiwiyata? Setuju kayak SMP saya. Iya, senang kan? Iya. Tapi Terus sanitasinya bersih, ya kan? Jadi kalian itu hidup bersih, kalau hidup bersih itu kan sehat kan?
nggak demam berdarah, nggak ada muntah ber, nggak ada tipes, ya kan? Nah jadi kalau bersih itu kan enak, ya setuju nggak? Jadi Aldi tadi kan bawa nih, berarti itu melanggar kan? Nah berarti apa yang ungkapin Aldi tuh kan udah melanggar, berarti kan Aldi tuh mengakui kesalahan atau bagaimana? Mengakui kesalahan sih, karena melanggar tadi peraturan kan nggak boleh. Batasnya kan kalau kita makan kan nggak di tempat kan ya, kalau kita tuh sampai ke lantai 2 situ, kalau itu nggak terlalu kita makan di kelas, walaupun pindahin dari situ tapi ya itu melanggar dan masuk zona itu. Jadi tadi ditegur ya sama Putri ya? Jadi soalnya sih. Ya. Terus berarti gimana? Enggak sama Putri, jadi gimana? Gimana? Saya tadi dari kantin mau ke polisi, terus saya teriakin tuh dia bareng teman-temannya, ada 3 orang ya? Enggak banyak, 6 orang. Saya teriakin, dia malah kabur. Soalnya kan pas Putri teriak kan kayak teman saya tuh ada satgas nih gitu, soalnya kayak saya dikirain kayak kita satgas ini kan masih baru mungkin ya, kayak di kelas-kelas itu kayak belum terbiasa nih, kayak masih kantinnya tuh banget nih ada satgas lah gitu. Makanya tuh kadang saya suka balik-balikin kayak ini kita mau menuju sekolah bersih ya lu harus taat peraturan, nggak bisa begitu. Kalau lu mau begini terus gimana majunya kalau udah kayak mereka tuh udah terlalu biasa ya, apalagi kayak kemarin tuh waktu sama si Putri ya, pas sama siapa tuh yang lagi berdebat gitu, mereka juga susah diatur sih. Jadi sekarang Aldi kan mengakui kan kalau teguran Putri itu ya untuk apa? Ya untuk semuanya, untuk aturan itu semuanya. Nah berarti Aldi harus gimana? Kan Aldi kan ketuanya nih, ketuanya tapi malah yang melanggar nih, iya kan? Walaupun dengan alasan apa tadi diganti nih di lantai 2, tapi itu kan pelanggaran. Nah terus, tapi Aldi sekarang menyadari nih. Nah berarti itu efeknya kan banyak ya. Karena sebagai ketua pelanggaran, berarti apalagi anak buahnya yang lain yang bukan satgas, ketuanya aja ini gitu misalkan ya kan. Tapi kan tadi kembali lagi kan, ya udah Aldi sebagai manusia biasa ini, bukan malaikat yang yang punya salah dan dosa gitu kan. Nah berarti gimana sama Putri? Ini jadi nggak enak nih. Pasti saya minta maaf juga ke Putri karena udah melanggar peraturan. Kayak saya tuh dia terlalu melindungi teman-teman saya juga kan, nggak kena teguran dari Putri. Bisa berdua ya, saya bakal perbaiki diri saya juga sih Miss, kayak bantu mereka juga. Kayak selama ini kita saya juga jarang bantu gitu Miss, karena memang beberapa guru juga kan susah kalau buat gitu Miss. Oke, nanti kita perbaikin ya gitu ya. Jadi kedepannya Aldi nggak boleh bantuin yang jelek-jelek. Justru Aldi kan sebagai ketuanya malah ngasih tahu kan. Nah kalau minum temennya sekelas 2 tumbler ya? Bawa Miss, tumbler. Semua tumbler. Nah kalau mau beli minum lagi tumblernya kan bawa. Iya kadang sama mereka juga saya beli kocak ayam gitu sih Miss. Ya mau makan aja di kantin gitu. Kalau mau ke kelas ya udah bawa tempat makan gitu ya. Jadi sepakat ya, Aldi sudah merasa bersalah dan kedepannya akan lebih baik kan? Iya Miss. Oke, jadi ini menjadi kebudayaan yang positif ya nah. Jadi kalian yang peraturan itu kalian yakini menjadi keyakinan dalam hati bahwa ini tuh akan menjadi sesuatu yang positif kan? Nah, yang peraturan pertama awalnya kita itu terpaksa melakukan, akhirnya menjadi sebuah keyakinan nih bahwa oh emang bener ya aturannya ini ya, karena akan membawa kebaikan untuk kita. Akhirnya yang kita lakukan itu menjadi sebuah budaya yang menjadi budaya positif. Jadi ketika kita melakukan itu udah kayak biasa aja, bukan kayak merasa oh saya harus mentaati peraturan, nggak gitu. Jadi kayak biasa aja, kayak mau pakai baju ya udah saya pergi pakai baju kayak gitu ya. Jadi kayak normal aja gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada ini gitu ya nak. Nah kalian selaku apa namanya satgas itu nanti, nah ini yang akan memberi keyakinan ke teman-teman kalian bahwa kita penting loh untuk menjaga lingkungan. Buat siapa? Buat diri kalian sendiri, bukan siapa-siapa, ya kan? Nah kamu bayangin tuh di depan sana itu kan kadang
ada sampah yang di karung-karung itu, lihat nggak? Terus kalau sore itu digilas sama mobil ya. Nah, berarti nanti di atas itu akan mungkin ada dibangun apalah. Jadi secara otomatis bangunan itu di atas sampah, ya kan? Itu baru sampah di sini aja loh ya. Kalian bisa bayangin kalau diri kalian masing-masing itu tidak menyadari bahwa betapa sehari itu mengeluarkan sampah. Kalau kalian sendiri tidak menyadari bahwa oh ayo kita memberantas sampah ini loh, maksudnya mengurangi sampah gitu loh ya. Nah, jadi bisa jadi suatu tahun yang akan datang cucu kita itu hidup di atas sampah, karena kita butuh berapa hektar nih untuk berurus sampah itu ya kan. Nah terus ikan-ikan yang ada di laut yang biasanya itu makan ikan itu berprotein ya kan, tapi makanannya itu plastik semuanya yang aturan bergizi ya, mengandung protein tapi malah berbahaya, mengandung merkuri. Nah jadi gitu kan. Nah apa yang kita makan asupannya jadi tidak bergizi. Kalau tidak bergizi, nah nanti anak kita, anak cucu kita otomatis melahirkan anak-anak yang tidak bergizi. Kalau tidak bergizi tidak normal berarti ada kelainan nantinya ya. Jadi mau pintar bagaimana gitu ya. Jadi kita mikirnya harus dari situ ya, sebagai anak-anak terpelajar yang berilmu gitu kan. Nah besok kalian tetap kopakan untuk satgas sampahnya ya gitu. Nah nanti di hari Senin kalian kan akan libur nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, libur seminggu. Nanti hari Selasa kalian masuk lagi. Nah hari Selasa itu akan demo untuk pengolahan sampah daur ulang. Nanti kalian akan berkelompok-kelompok nih. Ini edarannya sudah diedarin nih ke orang tua ya. Misalkan kalian sekelas ini bikin kelompok 3 kelompok nih, mau bikin tempat duduk, cari-cari aja di Google di YouTube ya, dengan daur ulang sampah ya. Terus kalian misalkan mau bikin pot bunga yang udah bunganya ada, jadi sebuah produk. Nah nanti produknya itu kalian bisa jual di hari Jumat pas pembagian rapot ya. Jadi bikin sebuah produk yang produk itu ada nilainya. Tapi Dari sampah. Nah di sini ada kalian misalkan mau cari bubur kertas, itu sudah ada di sini ya. Ternyata daripada kertas-kertas itu tergelantung di sungai-sungai, nanti bisa kalian tuh acak-acak atau apa bikin apa. Tapi kalau mau cari buburnya di sini ada. Tinggal mau bikin apa nih, kan banyak kan, coba cari-cari. Terus misalkan mau bikin apa mading yang menggunakan 3 dimensi atau apa, cari-cari banyak kok di situ. Nanti hari Jumat kalian jual ya. Jadi yang bikin dari dua itu hanya satgas aja atau gimana? Semuanya. Ini satgas ini bukan yang bikin sendiri ya. Maksudnya ini kalian itu hanya sebagai penyambung lidah istilahnya ya ke teman-teman. Nah ini bisa nih kasih langsung ke kalian, nanti kalian yang nge-sounding ke teman-teman kalian bahwa nanti hari Selasa itu akan ada penilaian di sekolah ini, akan dinilai sama dinas ya. Nah nanti tontonan beliau itu, asesor itu, penilai ini adalah kalian lagi praktek membuat daur ulang sampah ya nak ya. Ada bingung nggak? Enggak. Paham ya? Nanti kalau bingung bisa cek di satgas sampah ini ya. Oke, mungkin gitu aja. Jadi disepakati ya Aldi ya, bahwa kejadian ini sebuah keyakinan dan menjadi budaya positif buat Aldi, tidak menegatifkan ke temennya ya. Oke, makasih ya nak. Bisa balik ke kelas istirahat ya ini ya. Iya. Ini berarti nanti